Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Umi Sri. Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk menerima pelajaran IPS pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan membahas materi IPS yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran ini kalian akan bisa menjelaskan letak astronomi, letak geografis, dan letak geologis. Baiklah anak-anak, materi yang akan Umi sampaikan berikut ini. Materi kita hari ini yaitu letak dan luas Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Di manakah letak Indonesia? Letak Indonesia berada di posisi silang, tuh lihat ya. Nah, itu yang Umi lingkarin warna merah itu letak Indonesia. Nah, setelah kita melihat letak Indonesia, perhatikan ke samping kiri, yaitu kita lihat berapa sih luas daratan Indonesia. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautannya 3.257.483 km persegi. Oke. Sekarang kita perhatikan berikutnya yaitu letak astronomi. Oke. Apa sih letak astronomi? Letak astronomi adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, itu yang Umi lingkarin. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau atlas atau globe yang melintang secara horizontal dari barat ke timur atau sebaliknya. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau atlas atau globe yang membujur atau vertikal dari utara ke selatan atau sebaliknya. Baik, kita lihat berapakah letak garis lintang Indonesia secara astronomi, yaitu berada di, tunggu ya Nak ya. Nah, berada di 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Sedangkan bujurnya 95 derajat bujur timur dan 141 bujur barat. Itu letak astronomis. Nah, apa sih keuntungan dari letak astronomis? Nah, kita mendapat curah hujan sepanjang tahun. Kita mengalami mengalami iklim tropis dan subtropis. Baik, kita langsung ke letak geografis Indonesia. Baik. Letak geografis Indonesia yaitu letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan sebenarnya di dunia, ya. Itu arti dari letak geografis. Nah, sekarang kita lihat apa sih keuntungan dari letak geografis Indonesia. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra atau disebut dengan posisi silang dunia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dan negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, perhatikan peta di samping ini. Baik. Nah, Indonesia berada di posisi silang yaitu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra
Hindia. Makanya kita dikatakan posisi yang strategis karena di posisi silang benua dan samudra. Pasti dengan adanya keuntungan ada juga kelemahannya dengan letak geografis ini. Kelemahannya apa sih atau kerugiannya apa? Nah, karena kita di posisi silang di jalur perdagangan dunia, kita cepat mendapat informasi terutama yang negatif. Ya, contohnya narkoba masuk dari situ, dari pelabuhan kita. Terus terorisme. Terus ya sekarang COVID yang kan lagi marak-maraknya itu COVID-19. Nah, itu dari segi negatifnya ya, karena dari seluruh dunia pasti melalui Indonesia dulu, ya kan, baik itu jalur perdagangan atau jalur lintas dunia. Oke, terima kasih. Lanjut ke kita letak geologis. Nah, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan lapisan batuannya. Indonesia dengan letak geologis ini kita mempunyai 3 pengaruh, yaitu Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia, Australia yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Coba kalian perhatikan peta berikut ini. Nah, yang memiringkar adalah Sirkum Pasifik. Oke, itu Sirkum Pasifiknya. Lanjut, Sirkum Mediterania. Sedangkan lempengnya adalah lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dangkalan Sahul, dan dangkalan Sunda. Nah, posisi letak geologis ini, Indonesia dikenal dengan Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Yaitu terletak pada cincin api. Maksudnya apa? Nah, karena kita di tengah berada di Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, kita dilalui oleh gunung yang aktif dan pegunungan. Sedangkan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik serta lempeng Indo-Australia yaitu akan bertumbukan di laut yang dalam. Nah, dengan posisi ini ya, kita rawan kerugiannya kita rawan akan gempa bumi dan rawan akan tsunami dan gunung meletus karena kita dilalui oleh pegunungan aktif tadi. Nah, tapi di sini ada positif dan negatifnya kita berada di letak geologis ini. Positifnya apa? Makanya kita kaya akan gas alam, kita kaya akan mineral, itu karena letak geologisnya ya, kita kaya akan bebatuan. Nah, sedangkan negatifnya ya, yaitu tadi kita rawan gempa, gunung meletus, tsunami, itu karena posisi geologis ini tadi. Itulah tadi penjelasan dari demikianlah tadi materi yang telah Umi sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan mengerti. Semoga ini sangat bermanfaat. Namun sebelum Umi tutup materinya, Umi tutup pembelajaran ini, Umi akan memberikan tugas LKPD, yaitu lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan. Namun sebelum itu kita sama-sama merefleksi pembelajaran pada hari ini. Apa kalian bingung materi ini atau kalian belum jelas?
silakan kalian tulis di buku IPS dan tanyakan kepada Umi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu lokasi Indonesia pada peta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.